Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Stantia Cantika dari Prodi Kimia, kelas Kimia A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen dalam prosesnya. Respirasi aerob memecah senyawa glukosa menjadi energi yang memerlukan bantuan oksigen. Reaksi kimia respirasi aerob. Tubuh manusia hanya mampu menerima 36 ATP atau 36 energi, sedangkan yang 2 ATP lainnya untuk proses pembentukan ATP. Dalam respirasi aerob diperlukan oksigen dan dihasilkan karbon dioksida serta energi. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Adapun reaksi kimia dalam respirasi aerob adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 38 ATP, atau glukosa dan oksigen menjadi air, karbon dioksida, dan 38 ATP. Respirasi aerob terjadi pada sitoplasma dan di dalam mitokondria dan menghasilkan 36 ATP dari satu molekul glukosa. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yang ketiga siklus Krebs atau daur asam sitrat, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Glikolisis pada akhirnya akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3, 2 ATP, dan 2 NADH dari setiap perubahan satu molekul glukosa. Dalam glikolisis terjadi 10 tahap. Tahap yang pertama, glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini, ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Pada tahap selanjutnya atau tahap ketiga, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Lalu tahap keempat, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Lalu pada tahap kelima, terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Lalu pada tahap keenam, melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase, terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3-bifoglycerat. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Lalu pada tahap selanjutnya atau tahap ketujuh, terjadi perubahan dari 1,3-bifoglycerat menjadi 3-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Lalu pada tahap ke-8, terjadi perubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Pada tahap ke-9, terjadi pembentukan fosfoenol pirufat atau PEP dan 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Lalu pada tahap terakhir atau tahap ke-10, terjadi perubahan fosfoenol pirufat atau PEP menjadi asam pirufat dengan enzim pirufat kinase serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan salah satu tahapan reaksi respirasi aerob untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA.
Asetil-CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan satu molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Materi selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan respirasi aerob yang mempunyai tiga fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Siklus Krebs merupakan alur katabolisme akhir karbohidrat, protein, dan lemak di mana hasil akhirnya berupa energi, karbon dioksida, dan air. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Adapun satu molekul glukosa melalui proses glikolisis menghasilkan dua molekul pirufat yang dimana proses dekarboksilasi mengubahnya menjadi 2 asetil-CoA dan 2 molekul karbon dioksida. Reaksi ini dimulai saat asetil-CoA berpasangan dengan oksaloasetat. Siklus Krebs terdiri atas 8 tahap. Tahap yang pertama adalah kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Tahap pertama adalah kondensasi, yaitu penggabungan dua molekul yaitu asetil-CoA atau 2C dan oksaloasetat atau 4C menjadi satu molekul sitrat atau 6C. Reaksi dimulai dengan enzim membuang proton dari grup CH3 pada asetil-CoA menjadi bentuk CH2- yang bermuatan negatif. Selanjutnya gugus ini berikatan dengan karbonil atau C-2O dari oksaloasetat. Hal ini kemudian akan diikuti proses hilangnya CoA oleh hidrolisis. Hilangnya CoA oleh proses hidrolisis ini akan mendorong reaksi secara kuat ke arah kanan. Selanjutnya tahap kedua adalah isomerisasi sitrat menjadi isositrat. Proses ini merupakan reaksi isomerasi di mana air pertama kali dibuang dan kemudian ditambahkan kembali sehingga memindahkan gugus hidroksil dari satu atom karbon ke atom karbon lain di sebelahnya. Tahap ketiga adalah oksidasi isositrat menjadi A-ketoglutarat. Atom karbon yang membawa gugus hidroksil diubah menjadi grup karbonil. Produk ini tidak stabil sehingga kemudian akan melepas karbon dioksida saat molekul masih berikatan dengan enzim. Setelah proses ini, molekul kemudian dilepas dari enzim menghasilkan A-ketoglutarat. Tahap keempat adalah oksidasi A-ketoglutarat menjadi succinyl-CoA. Kompleks enzim A-ketoglutarat dihidrogenase mirip dengan kompleks enzim yang mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Enzim ini mengkatalisasi oksidasi yang menghasilkan NADH, karbon dioksida, dan ikatan tioster berenergi tinggi dengan koenzim A atau CoA. Hasil dari reaksi ini adalah succinyl-CoA. Tahap kelima adalah succinyl-CoA menghasilkan GTP dan succinate. Pada tahap ini terjadi fosforilasi. Molekul fosfat dari sekitarnya akan dimasukkan menggantikan CoA menghasilkan ikatan berenergi tinggi dengan suksinat. Fosfat ini kemudian dipindahkan ke GDP menghasilkan GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, pada tahap ini yang menerima fosfat adalah ADP sehingga dihasilkan ATP. Tahap keenam adalah oksidasi succinate menjadi fumarate. Tahap keenam merupakan tahap ketiga langkah oksidasi. Pada tahap ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida akan menghilangkan dua atom hidrogen dari suksinat dan memproduksi FADH2. Lalu tahap ketujuh adalah hidrasi fumarate menjadi malate. Reaksi atau proses tahap ini berupa hidrasi. Maksudnya, terjadi penambahan air pada fumarat. Akibat reaksi ini, gugus hidroksil ditambahkan sehingga kemudian menghasilkan malat. Lalu tahap terakhir atau tahap ke-8 adalah dehidrogenase malate menjadi oksaloasetat. Terakhir adalah reaksi dehidrogenase. Tahap ini sekaligus proses reaksi oksidasi yang keempat. Karbon yang membawa gugus hidroksil akan dikonversi menjadi grup karbonil sehingga menghasilkan oksaloasetat yang dibutuhkan untuk reaksi tahap 1. Lalu pada akhirnya
Oksaloasetat ini akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selanjutnya, tahap terakhir dari reaksi aerob merupakan transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Dari proses sebelumnya, kita mendapat 10 NADH karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah sejumlah 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis, terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini membutuhkan 2 ATP. ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transport elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk oksigen, NADH, dan FADH dalam transport elektron yang berfungsi sebagai senyawa pereduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Maka bentuk akhir yang dihasilkan dari transport elektron adalah oksigen. Maka kesimpulan dari reaksi aerob adalah reaksi aerob terjadi dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis terjadi di sitoplasma dengan menggunakan glukosa dan menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Lalu, dekarboksilasi oksidatif melakukan prosesnya di matriks mitokondria dengan menggunakan 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Lalu siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria dengan menggunakan 2 asetil-CoA, lalu menghasilkan 2 ATP, 4 karbon dioksida, 6 NADH, dan 2 FADH2. Setelah itu, pada siklus terakhir, transport elektron terjadi pada membran dalam mitokondria berupa krista, lalu menggunakan 10 NADH dan 2 FADH dan menghasilkan 34 ATP serta 6 H2O atau air. Proses glikolisis memasukkan 2 ATP dan 2 NADH dan menghasilkan 8 ATP. Dekarboksilasi oksidatif memasukkan 2 NADH dan menghasilkan 6 ATP, sementara siklus Krebs memasukkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2 serta menghasilkan 24 ATP. Maka hasilnya adalah 38 ATP secara total. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.